Oleh karena itu eh, kalau orang berbicara separatisme, tidak semua pemberontakan itu separatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan pemirsa, bagi pemirsa yang baru menonton YouTube channel Anhar Gonggong ini atau baru mengetahuinya, boleh ya ditinggalkan klik di tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk share dan like. Terima kasih. Dan untuk episode kali ini, kita akan mendengarkan Ayah bercerita dan menjelaskan tentang pemberontakan dan separatisme. Bahwa mungkin kita mengenalnya semua hal yang terjadi untuk menentang pemerintahan dan lain-lain itu adalah bentuknya pemberontakan saja. Tapi ternyata sebetulnya ada perbedaan dan mungkin dengan Ayah menjelaskan kita bisa menjadi lebih memahami hal tersebut gitu. Gimana Iya. ya? Jadi begini, pemberontakan itu memang adalah kekuatan yang mau menjatuhkan pemerintah yang dianggap sah. Ya. Ya kan, pemberontakan itu seperti yang banyak dikutip di buku-buku. Jadi misalnya ada di Indonesia ada macam-macam pemberontakan, ya kan? Ada pemberontakan PRRI, sebelumnya ada Permesta, lalu kemudian sebelumnya lagi ada DITII, lalu kemudian ada G30S, ada ya macam-macam, ada sebelumnya juga ada PKI Madiun dan sebagainya. Tapi juga ada GAM, sampai sekarang masih ada Papua Merdeka, lalu dulu ada Maluku Selatan. Kemarin di Kompas itu Guntur menulis tentang pemberontakan itu, dalam arti kata pemberontakan itu ya. Dan ya dia nganggap seakan-akan pemberontakan itu semua mau mengganti negara republik. Artinya mau menjatuhkan negara Republik Indonesia. Sebenarnya harus dilihat latar belakangnya dan tujuannya dari pemberontakan dilakukan. Oleh karena itu kalau kalau orang berbicara separatisme, tidak semua pemberontakan itu separatisme. Yang separatisme, yang pertama separatis itu adalah Republik Maluku Selatan. Separatis itu. Separatis artinya dia mendirikan negara, melepaskan diri dari Republik Indonesia. Itu tahun 50. Dan ketika ini menyebabkan Slamet Riyadi meninggal karena untuk mengakhiri pemberontakan. Tapi sekarang masih sering ada, masih ingin. Jadi Republik Maluku Selatan yang mau mendirikan sebuah negara di wilayah Maluku bagian selatan itu separatis. Lalu ada sejak dari dulu dan sampai sekarang ada Papua Merdeka. Nah, artinya itu jelas separatis, mau menjadi negara merdeka, memisahkan diri. Lalu dulu ada GAM. Ya, Gerakan Aceh Merdeka. Aceh Merdeka. Gitu. Nah, ini semua separatis. Tiga-tiga paling separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. Iya. Nah, lalu yang ideologis itu DITII.
Oke, karena ingin menggantikan Nah, menjadi tahun 48 juga ideologis. PKI, PKI, Madiun, G30S jelas. G30S PKI ya. PKI itu jelas ideologis. Artinya mereka tetap akan mendirikan negara Republik Indonesia dengan ideologi yang berbeda dari ideologi negara Republik Indonesia kita, yaitu Pancasila. Baik. Itu ideologis. Itu ideologis berarti ya, pemberontakan yang sifatnya ingin mengganti ideologi negara. Tapi ada juga yang susah saya menempatkannya. Seperti Permesta dan PRRI. Itu sebenarnya walaupun dalam kelanjutannya akhirnya berkembang menjadi pemberontak. Mungkin ada istilah lain yang tepat, mungkin pembangkangan. Pembangkangan. Dalam arti begini, dia cuma meminta agar supaya diadakan pergantian pemerintahan tanpa ada ideologi komunis. Itu yang sering dikatakan oleh orang-orang Permesta. Jadi mereka tidak menentang Republik, mereka tidak menentang Soekarno. Mereka menghendaki agar supaya dalam mengatur pemerintahan Republik ini tidak ada komunis. PRRI juga sebenarnya dasarnya seperti itu, bukan menentang Republik, bahkan bukan menentang Soekarno. Yang dia kehendaki agar supaya Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia mengganti pemerintahan sebagaimana yang dia inginkan. Jadi itu ya bisa dikatakan pemberontakan, tapi jenis pemberontakannya mungkin lebih tepat. Tapi akhirnya dalam mengakhirkan ada perlawanan bersenjata juga akhirnya. Tapi awalnya mungkin kategori saya lebih bersifat pembangkangan, bukan pemberontakan. Ya, sekedar hanya ingin protes mungkin ya mungkin lebih besar dari demonstrasi. Iya, karena kan akhirnya melakukan perlawanan bersenjata, bahkan mengancam Ahmad Hussein misalnya, mengancam kepada pemerintah di Jakarta dalam jangka waktu sekian hari pemerintah harus diganti dan Hatta dan Hamengkubuwono diminta untuk membentuk pemerintahan. Nah ini yang sebenarnya hal itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita menyebut ada pemberontakan, maka pemberontakan itu terbagi sekian jenis. Gitu. Nah, ambil sebagai contoh misalnya. Madiun, G30S, dan DITII yang menyeluruh, menurut saya dua-duanya hanya ideologis. Jadi pemberontakannya bukan mau menghilangkan Republik Indonesia, tapi mau mengganti ideologinya. Di satu pihak PKI mau mengganti komunis, di lain pihak Darul Islam mau mengganti Pancasila menjadi Islam, ya kan? Nah, jadi bukan separatis. Nah, yang separatis adalah tadi benar-benar yang ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Gitu ya. Dan tentu ada macam-macam motifnya. Iya. Ambil sebagai misalnya ini cuma dugaan psikologi saya, psikologi historis saya. Maluku Selatan itu kan sebenarnya wilayah kecil, tapi agamanya mayoritas Kristen.
Betul. Iya kan? Nah, kalau dia berada di tengah-tengah Republik Indonesia, maka seakan-akan mereka tidak punya arti apa-apa di tengah-tengah mayoritas itu. Maka untuk mempertahankan eksistensinya, dia perlu untuk memiliki sebuah negara untuk mengatakan saya ada. Walaupun saya sedikit, tapi saya ada. Saya dalam negara sendiri. Jadi ini cuma analisa dugaan historis psikologi saya aja. Nah, kalau GAM berbeda. Ada satu hal yang mungkin kurang dipahami orang. Orang Aceh itu merasa dirinya tidak pernah dijajah. Yeah. Karena memang dalam perjanjian internasional Traktat London tahun 1848 itu Inggris dan Belanda mengakui eksistensinya kerajaan Aceh. Dan itu yang menjadi pegangan Asantiro semua kan. Tidak pernah dan memang ketika tapi dalam kenyataannya akhirnya Belanda juga menduduki dia kan. Nah, tetapi dan ketika kita sudah merdeka, perang kemerdekaan, maka Aceh itu tidak pernah diduduki Belanda dari perang kemerdekaan. Belanda tidak pernah ada di sana. Nah, ini semua yang lalu ya macam-macam lagi motifnya. Ya, di Aceh itu sendiri dua macam pemberontakan. Ada GAM yang lebih belakangan tahun 70-an. Ada Darul Islam, DITI. Jadi Aceh itu tidak bisa dimasukkan, semua pemberontakannya adalah separatis. Karena Daud Bereh jelas-jelas hanya mau agar supaya diberi kesempatan untuk mengatur kehidupan di Aceh berdasarkan syariat Islam. Sebenarnya seperti yang sekarang. Sekarang ada mengatur, tapi kan yang memenangi GAM, yang mengatur ini GAM. Ya, padahal GAM itu mau memisahkan diri. Aceh Merdeka namanya Aceh, iya kan? Nah, jadi kita harus lihat itu juga bahwa di Aceh tidak semuanya bisa dikatakan GAM. Yang pemberontakan tahun 50-an itu bukan GAM. Itu ideologis. Bukan separatis, tapi itu lebih ideologis. Nah, yang separatis itu baru tahun 70-an, Asantiro. Gitu. Sampai saat nanti Yusuf Kala turun tangan dan berhasil diselesaikan. Nah, dari segi itu, Helsinki. Dari segi itu harus angkat topi sama Yusuf Kala. Yusuf Kala itu tidak hanya wakil presiden loh jasanya. Menyelesaikan konflik macam-macam itu Yusuf Kala. Konflik yang di Ambon awal reformasi kan dia juga. Betul. Yang Sulawesi itu segala macam. Jadi Yusuf Kala pantaslah mendapatkan tempat yang ini bagi republik ini. Oke, berarti dari situ kita bisa melihat bahwa dalam pemberontakan sendiri itu juga ada sebetulnya dilihat dari tujuannya ya. Apakah atau dan setelah melihat tujuannya, baru kemudian kita lihat mengapa proses itu terjadi. Karena kan ada tujuan, tapi ini kan harus ada proses untuk mencapai tujuannya.
Nah, ini yang menyebabkan mengapa tujuan itu tidak berhasil. Nah, itu yang menyebabkan sering orang mengatakan terjadi pemberontakan. Karena tujuannya tidak tercapai. Gitu ya. Iya kan? Ya, jadi seperti 2 kali PKI memberontak, tujuannya gagal. Tidak berhasil. DITI-nya Kartosuwiryo juga gagal. Kahar Musakar juga gagal. Ya. Aceh Merdeka juga gagal. DITI-nya Daud Breh juga gagal. Betul. Ya kan, ini semua yang menyebabkan kita bisa membuat satu gambaran tentang negeri ini adalah negeri yang penuh gejolak dengan berbagai-bagai latar belakang dan tujuan. Ada macam-macam pemberontakan dengan tujuan yang berbeda. Dan itu terjadi di tengah-tengah Indonesia juga sudah merdeka pada sudah saat merdeka. Itu, ya? Iya. Jadi itu artinya apa? Jadi kita dengan itu maka kita harus memiliki kesadaran bahwa menjadi bangsa merdeka tidak gampang seperti yang ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan itu. Justru ketika kita sudah merdeka, permasalahan yang kita hadapi jauh lebih bertumpuk agar supaya tujuan kemerdekaan itu terwujud. Bisa tercapai ya. Iya kan? Sehingga ya artinya setiap orang yang menjadi bagian dari Republik Indonesia itu ya bersedia dengan sukarela ya saya memang bagian dari Republik Indonesia gitu ya. Iya. Dan ya tapi ya susahnya begini. Setiap ideologi itu mempunyai ikatan psikologi pada penganutnya. Ya. Iya kan? Sebuah ikatan psikologi yang merupakan keyakinan, ya siapa yang bisa melepaskan. Ya. Kecuali yang memang kita ya dari awal sudah menerima ini ya seperti ya lahir udah menerima oh ya Indonesia dengan Pancasila ya sudah gitu kan. Kalau bagi saya Pancasila udah selesai. Iya. Nggak ada lagi persoalan. Sejak tanggal 18 Agustus 45 Pancasila adalah ideologi dasar negara. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Terkecuali kalau pembukaan undang-undang dasarnya dihilangkan. Selama itu tetap menjadi pegangan, bagi saya Pancasila udah selesai. Gitu. Nah, ini yang harus sebenarnya disebarkan orang, ya, dan pentingnya sebenarnya bagaimana menyebarluaskan pemahaman diri kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dengan landasan kehidupan negara yang bernama Pancasila dan yang akan diolah berkaitan dengan program kerja. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan Ayah memberikan penjelasan tentang pemberontakan yang sebetulnya untuk kita bisa mengetahui apakah itu termasuk separatisme atau hanya sekedar untuk mengganti ideologi, kita melihat dari tujuan pemberontakan itu sendiri. Dan yang paling utamanya adalah bahwa sebetulnya negara ini dengan adanya Pancasila itu adalah ideologi satu-satunya yang sudah diterima ya, sudah selesai kecuali kalau ternyata ada perubahan dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi untuk kita semua masyarakat Indonesia kita sudah menyetujui bahwa Indonesia itu memiliki ideologi yang bernama Pancasila. Oke. Pemirsa, demikian episode kali ini dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.